Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafida SH, Kepala Bidang PPLH pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang selaku mentor Saudara Dedi Afandi STMSI, peserta Diklat PKP Angkatan 4 BPSDM Provinsi Jawa Timur, mengucapkan terima kasih atas terselesaikannya aksi perubahan yang berjudul Fasilitasi Pelayanan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup SPPL dengan Pol SPPL. Dengan adanya aksi perubahan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku usaha di Kota Singkawang dan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka peningkatan pelayanan publik di bidang perizinan. Kami berharap agar layanan ini dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan dengan baik dan kedepannya layanan ini dapat berkembang menjadi suatu aplikasi dengan fitur-fitur baru yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan layanan SPPL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Supriyadi SHMM selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Sofwan MSI selaku coach. Dan yang saya hormati Ibu Wafida SH selaku mentor. Serta panitia pelaksana Diklat Kepemimpinan Pengawas Angkatan 4 tahun 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan aksi perubahan yang berjudul Fasilitasi Pelayanan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dengan Pol SPPL atau Portal Informasi dan Layanan SPPL. Sebelumnya sudah kami paparkan rancangan aksi, untuk itu selanjutnya akan kami paparkan bab 5 yang berisi laporan aksi perubahan, kemudian bab 6 yaitu penutup. Laporan aksi perubahan yang telah kami lakukan dalam jangka waktu 2 bulan ini merupakan tahapan lanjutan daripada milestone yang telah kami susun, yaitu ada 13 milestone. Untuk yang pertama yaitu kami melakukan konsultasi dengan mentor. Bukti daripada konsultasi ini adalah nota dinas yang kami buat pada tanggal 3 Agustus tahun 2020 perihal permohonan arahan dan pertimbangan pelaksanaan kegiatan rencana aksi perubahan. Pelaksanaan dalam rangka memfasilitasi pelayanan SPPL di Kota Singkawang ini dapat diharapkan terwujud dengan baik mengingat saat ini kondisi pandemi COVID-19 di Kota Singkawang semakin meningkat. Untuk itu memang diharapkan layanan SPPL secara online ini dapat membantu pelaku usaha untuk tidak berinteraksi secara langsung dengan kami selaku petugas yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Milestone kedua atau tahapan kedua yaitu kami mengadakan rapat internal bidang terkait perencanaan aksi perubahan dengan pembentukan tim efektif dan pembagian tugas antar tim. Berikut kami lampirkan di dalam lampiran berupa bukti administrasi dan dokumentasi dari hasil pelaksanaan rapat. Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya tim dengan di-SK-kannya tim fasilitasi pelayanan SPPL dengan Pol SPPL ini yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Kemudian tahapan ketiga yaitu koordinasi dengan Dinas Kominfo Kota Singkawang terkait rencana aksi yang akan dilakukan. Bukti administrasi yang kami tunjukkan nanti yaitu berupa surat dinas yang berisikan perihal koordinasi pelayanan SPPL berbasis website yang akan kita bangun. Dari hasil koordinasi ini ada beberapa hal yang disarankan dari Dinas Kominfo. Yang pertama adalah perbaikan portal website yang memang sebelumnya website Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang masih dalam maintenance atau perawatan. Kemudian yang kedua dari Dinas Kominfo mengharapkan bahwa layanan ini bisa terintegrasi dengan website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Saran yang ketiga dari Dinas Kominfo yaitu untuk memaksimalkan pelaksanaan aksi perubahan perlu adanya penambahan template-template di dalam menu website Dinas Lingkungan Hidup. Milestone yang keempat, kami menindaklanjuti dari arahan Dinas Kominfo dengan mengusulkan perbaikan website Dinas Lingkungan Hidup. Bukti ini kami lampirkan berupa tampilan website Dinas Lingkungan Hidup yang sudah diperbaiki. Setelah itu kami melakukan inventarisasi kebutuhan pelaksanaan rencana aksi perubahan dan rancang desain aksi perubahan. Nah, tahapan ini merupakan 2 tahapan milestone yang kami gabung menjadi satu. Dari hasil inventarisasi ini maka disepakati alur pelayanan sebagaimana yang kami lampirkan di dalam lampiran laporan aksi perubahan ini. Setelah kami lakukan inventarisasi, kemudian kami lakukan penyusunan standar baku formulir SPPL.
Nah, standar baku formulir SPPL yang kami susun ini setelah diklasifikasi berbagai bidang usaha, terdapat 49 jenis bidang usaha yang ada di Kota Singkawang yang wajib SPPL. Masing-masing formulir ini sudah kita upload ke dalam layanan website. Kemudian ini dapat diakses oleh pelaku usaha untuk mempermudah pengisian formulir SPPL tersebut. Tahapan yang berikutnya adalah koordinasi ulang dengan Dinas Kominfo Kota Singkawang terkait skema portal yang telah kami rancang. Kemudian rencananya memang akan kita integrasikan dengan website Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Dari hasil koordinasi ini, untuk mempermudah kinerja kami dalam pengelolaan website ini, maka Dinas Kominfo Kota Singkawang memberikan akses kami sebagai admin dalam membangun portal website Dinas Lingkungan Hidup agar dapat dilakukan perubahan tampilan atau penambahan template dalam website yang akan dibutuhkan nantinya. Milestone berikutnya adalah pembuatan template sendiri. Nah, kami sudah berupaya dari website yang ada telah kami tambahkan template perizinan yang kami maksudkan, dan ini kami buktikan dan kami lampirkan di dalam lampiran laporan aksi perubahan. Milestone berikutnya adalah pelaksanaan input data. Pelaksanaan input data ini kami bagi menjadi 3 bagian, yaitu menginput formulir yang telah kami susun sebelumnya, yaitu sebanyak 49 formulir SPPL untuk berbagai macam klasifikasi bidang usaha. Kemudian kami menginput informasi layanan ke dalam template informasi layanan, dan kami input juga informasi lainnya. Nah, informasi lainnya ini adalah informasi bagaimana tata cara pengajuan formulir SPPL sampai dengan SPPL itu didaftarkan atau terbit. Milestone berikutnya adalah finalisasi. Finalisasi ini merupakan tahapan yang sangat penting karena kami melakukan evaluasi terhadap portal yang sudah kami buat, yang sudah diintegrasikan dengan website Dinas Lingkungan Hidup. Output dari finalisasi ini adalah manual book. Nah, manual book ini bisa diakses oleh pelaku usaha di dalam website atau portal SPPL ini dalam bentuk PDF dan dapat diunduh di dalam halaman pengajuan. Manual book yang disusun memberikan informasi mengenai tahapan dalam pengajuan SPPL yang meliputi tata cara mengakses SPPL. Yang kedua adalah kelengkapan tambahan perizinan yang harus dipersiapkan. Yang ketiga adalah tata cara unduh formulir SPPL. Yang keempat, tata cara pengajuan formulir SPPL via email atau WhatsApp. Yang kelima adalah menotifikasi dan memberikan informasi SPPL tersebut sudah didaftarkan. Tahapan berikutnya adalah uji coba fasilitasi pelayanan SPPL ini dengan Pol SPPL. Nah, ini sudah kita uji cobakan terhadap pengajuan usaha yang dilakukan oleh Saudara Albertus untuk kegiatan perumahan. Ini juga sudah kita screenshot dan kita tampilkan di dalam bukti dokumentasi. Tanggapan dari pelaku usaha terhadap layanan ini sangat positif. Ini sangat membantu bagi mereka pelaku usaha dalam mengurus SPPL ini. Kemudian tahapan berikutnya yang terakhir adalah penetapan keputusan. Nah, penetapan keputusan ini adalah legal formal yang harus kami ajukan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai dasar kami dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi SPPL dengan Pol SPPL ini berbasis website. Karena sebelumnya memang pelayanan ini kami lakukan secara manual. Kemudian lanjutnya adalah capaian dalam perbaikan pelayanan publik. Dalam hal ini dari target keberhasilan yang sebelumnya kami sampaikan, kami persentase capaiannya alhamdulillah 100% tercapai. Walaupun memang ada tambahan-tambahan kegiatan yang memang kami lakukan di luar milestone dan itu memang belum terlingkupi. Namun ini alhamdulillah kita persentase mencapai 100%. Bagaimana kondisi sebelum dan sesudah aksi perubahan? Kondisi sebelum aksi perubahan pertama adalah proses pelayanan SPPL di Dinas Lingkungan Hidup masih dilakukan secara manual. Setelah adanya aksi perubahan ini, maka pelayanan SPPL di Dinas Lingkungan Hidup dapat dilakukan secara online. Kemudian yang kedua, portal informasi dan layanan SPPL belum tersedia. Nah, setelah adanya aksi perubahan ini, maka telah tersedia portal informasi dan layanan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang yang berbasis website. Yang ketiga, sebelum adanya aksi perubahan ini, website resmi Dinas Lingkungan Hidup belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, setelah adanya aksi perubahan ini, website yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian yang keempat, proses pelayanan SPPL memakan waktu yang cukup lama bagi pelaku usaha. Setelah adanya aksi perubahan ini, maka proses pelayanan SPPL yang sebelumnya memakan waktu yang lama, memiliki kesusahan, keluhan dari pelaku usaha untuk mengisinya, maka setelah adanya aksi perubahan ini, pelayanan bisa menjadi lebih singkat, tidak memakan waktu yang lama, dan mudah diakses bagi pelaku usaha. Kemudian yang kelima, sebelum adanya aksi perubahan ini, belum ada standarisasi formulir SPPL. Nah, setelah adanya aksi perubahan ini, tersedia standarisasi SPPL yang dapat digunakan oleh pelaku usaha itu sendiri.
Manfaat aksi perubahan ini secara internal yaitu pertama, pelayanan perizinan dan non-perizinan bidang lingkungan hidup semakin efektif dan efisien. Yang kedua, membantu peningkatan indikator pelayanan publik. Sedangkan manfaat eksternal pertama adalah meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelaku usaha. Yang kedua, proses pelayanan perizinan oleh pelaku usaha akan lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, mempermudah masyarakat atau pelaku usaha dalam memperoleh informasi berkaitan dengan layanan perizinan dan non-perizinan bidang lingkungan hidup. Penutup, kesimpulan dari laporan aksi perubahan ini ada 4. Yang pertama, aksi perubahan berhasil diimplementasikan sesuai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, sesuai dengan target kinerja, yaitu 100%. Dalam 13 tahapan milestone, 13 tahapan itu telah kami lakukan. Yang kedua, dari hasil uji coba terhadap fasilitasi pelayanan SPPL dengan Pol SPPL, diperoleh tanggapan yang positif dari pelaku usaha yang menyatakan bahwa layanan SPPL secara online ini sangat membantu pelaku usaha dari sisi waktu, biaya, dan kemudahan akses. Yang ketiga, penerapan aksi perubahan melalui fasilitasi pelayanan SPPL dengan Pol SPPL dapat membantu peningkatan indikator pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dengan memberikan kemudahan bagi pimpinan aksi perubahan serta memberikan pelayanan perizinan dan perizinan bidang lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Dan yang keempat, inovasi terobosan dalam pelayanan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL dengan Pol SPPL ini memiliki keunggulan pelayanan antara lain. Yang pertama, layanan SPPL dapat dilakukan secara online berbasis website yang selama ini belum pernah diterapkan di kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kami memang sudah melakukan survei bahwa layanan SPPL masih dilakukan secara manual. Nah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang mencoba untuk menjadi yang pertama membuat layanan SPPL ini secara online. Kemudian yang kedua, standarisasi formulir SPPL untuk setiap jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib SPPL merupakan terobosan baru dalam layanan SPPL. Hal ini juga telah kami lakukan survei bahwa standarisasi formulir SPPL ini juga belum pernah diterapkan oleh kabupaten kota lain yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kami berharap dengan adanya layanan yang sudah kami laksanakan ini, mudah-mudahan kedepannya bisa kami lakukan secara maksimal, dapat dicontoh oleh daerah-daerah lain. Semoga ini menjadi hal yang sangat positif bagi pelayanan perizinan dan non-perizinan bidang lingkungan hidup. Rekomendasi dari laporan aksi perubahan ini pertama adalah portal informasi dan layanan SPPL atau Pol SPPL yang telah tersedia saat ini masih berbasis website. Dalam kurun waktu 2 bulan ini rasanya sangat berat kami untuk buat suatu aplikasi dengan yang pertama adalah minimnya anggaran. Nah, diharapkan ke depannya layanan ini bukan hanya terintegrasi dengan website, tetapi memiliki aplikasi tertentu dengan fitur-fitur yang baru dan memberikan akses-akses kemudahan. Rekomendasi yang kedua dalam laporan aksi perubahan ini adalah perlu adanya dukungan program dan anggaran untuk mewujudkan layanan perizinan dan non-perizinan bidang lingkungan hidup agar tujuan jangka menengah dan jangka panjang dapat terrealisasi. Rekomendasi yang ketiga, fasilitasi pelayanan perizinan dan perizinan secara online ini diharapkan juga dapat diterapkan untuk perizinan-perizinan bidang lingkungan hidup lainnya, seperti AMDAL, UKLPL, DPLH, DLH, ataupun izin PPLH. Rekomendasi yang keempat yaitu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan, maka perlu adanya integrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan bidang lingkungan hidup yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dengan pelayanan perizinan berusaha yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang. Akhir kata, kami berharap bahwa portal informasi dan layanan SPPL ini bukan hanya sekedar memberikan kemudahan dalam proses pelayanan perizinan, namun dapat memberikan dampak positif bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.